Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Setelah kita membahas kalkulus dan aljabar linier, kita sekarang akan membahas statistik ya di sini. Dan statistik ini akan sangat-sangat singkat, karena kita akan membahas statistik deskriptif gitu. Sebenarnya kita juga harus mengcover probabilitas juga ya, tapi belum waktunya kita membahas probabilitas, jadi di sini saya akan buat video yang sangat-sangat singkat menjelaskan tentang statistik deskriptif gitu. Oh maaf, ini tulisan saya sangat jelek ya. Coba saya ganti ya. Statistik deskriptif gitu. Jadi kalau misal kita membahas statistik deskriptif, itu pasti berhubungan dengan data. Coba kita bikin satu data statistik ya. Datanya itu kita punya nomor, kita punya tinggi badan, kita juga punya berat badan gitu. Misal kita punya 5 data point. Tinggi badan misal 170, 180, 150, 160, 160 gitu. Berat badan misal kita punya 80, 90, 70, 75, 78 gitu. Nah, sebenarnya dari data-data ini kita tuh bisa gambar plotnya atau histogramnya. Ini adalah misal tinggi badan, ini kita bisa frekuensi gitu. Histogram itu sebenarnya kita bisa mengplot seperti ini. Kita bisa ngeplot seperti ini nantinya. Di mana tingginya itu melambangkan frekuensi, terus di setiap masing-masing barnya itu dia tuh adalah si tinggi badannya. Misal di sini tuh 160 gitu, terus ini 150, 170, ini 200 katakanlah, ini 100 gitu. Jadi nanti kita bisa menggambarkan plotnya gitu, plotnya seperti ini. Mungkin plotnya seperti ini gitu. Nah, plot ini kita bisa ambil statistik deskriptifnya gitu. Kita bisa ambil nilai minimumnya, kita bisa ambil nilai maksimumnya. Nilai minimum sama nilai maksimum yaitu nilai yang terkecil dari misal tinggi badan sama atau nilai terbesar dari tinggi badan, itu tuh untuk menjelaskan range-nya gitu. Selain min sama max, kita juga ada yang namanya central limit theorem. Central limit theorem. Ya, intinya kita bisa takar dari kurva ini, itu tuh kita bisa tahu nilai tengahnya gitu. Nilai tengahnya itu biasanya bisa direpresentasikan ke 3 properti gitu. Properti pertama itu adalah mean atau rata-rata. Yang kedua itu adalah median. Yang ketiga itu adalah mode atau modus ya. Untuk mean itu cara kalkulasinya cukup simpel. Kita jumlah semua data kita, xi, i ke n, terus kita bagi dengan n atau jumlah datanya. Misal di sini n kita itu adalah 5, berarti kita jumlah semua yang ada di sini. Setelah kita jumlah nanti kita bagi dengan 5 gitu. Itu untuk dapetin si mean atau rata-ratanya gitu. Untuk median itu adalah nilai tengah. Biasanya untuk dapetin nilai tengah kita urutin dulu dari yang paling kecil gitu. Misal katakanlah data ini ya kita urutin 150, 160, 160, 170, 180 gitu. Ada 5 data ya. Median itu biasanya kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya tuh ini ya berarti ya. Karena kenapa nilai tengahnya ini? Karena kalau misal kita lihat ke kiri sama lihat ke kanan, jumlahnya sama gitu. Jadi berdasarkan urutan yang paling tengah gitu. Ini untuk ganjil gampang ya, tapi kalau misal nanti datanya itu genap gitu, berarti kita harus tarik nilainya yang di sini itu berapa gitu. Itu untuk median. Terus untuk modus
modus itu gampang, kita cek frekuensi yang paling tinggi di sini. Ini frekuensi paling tinggi itu berapa di sini. Kalau di sini frekuensi yang paling tinggi itu adalah 160 kan. Karena 160 itu dia keluar 2 kali, sementara yang lain itu keluarnya cuma sekali doang gitu. Ini ada 3 properti untuk menjelaskan satu distribusi itu. Nah, nanti sebenarnya masih ada properti yang lain kayak misal datanya adalah skew atau enggak. Nanti ada properti yang namanya skewness gitu. Nah, kalau misal datanya skew, mungkin mean, median, sama mode-nya itu bakal beda banget gitu. Nah, biasanya kalau di data science, biasanya yang kita pakai itu adalah median. Karena median itu biasanya lebih robust gitu ketimbang yang lain gitu. Misal katakanlah gini, misalkan datanya tuh saya rubah, di sini bukan 180 ya, jadi misal ada orang yang tingginya itu 3 meter gitu, 300 cm. Artinya, min-nya itu bakal ke shift ke kanan gitu. Karena fungsi dari min itu adalah jumlahin semuanya, terus dibagi kan. Baginya kan sama-sama 5 gitu. Nah, tapi buat yang jumlahnya yang atas ini, ketika kita ada satu outlier ya, atau pencilan ya, yaitu nilainya itu yang sangat-sangat ekstrim, min-nya itu bisa ke shift gitu. Bisa kegeser gitu. Karena ada satu nilai yang nilainya tuh gede banget gitu. Makanya min itu dia sensitif terhadap outlier. Karena kayak gitu, kalau misal kita hitung, kalau misal kita punya outlier atau pencilan kayak gini, berarti kan nanti jumlahnya tuh nambah. Ketika jumlahnya nambah, berarti minnya tuh pasti menjadi lebih besar ya. Kenapa median itu robust terhadap pencilan? Karena kalau misal kita rubah ini jadi 1 miliar gitu. Mana ada orang tingginya 1 miliar gitu. Tapi misalkan kita punya some extreme event gitu, di mana ada orang tingginya 1 miliar gitu, 1 miliar senti gitu. Itu kan benar-benar pencilan banget kan. Di mana min-nya itu pasti bakal kegeser banget gitu. Tapi nilai tengah dari median dia bakal tetap sama gitu. Makanya median itu robust terhadap pencilan atau outlier. Dia cukup kuat gitu. Meskipun ada outlier yang se-ekstrim apapun, median itu bakal tetap sama gitu. Di situ-situ aja. Sementara kalau mean dia bakal ke shift gitu. Terus kenapa nggak pakai mode? Pakai mode juga, kenapa nggak pakai modus? Karena modus itu juga ada beberapa hal yang kurang bagus ya. Kalau misal nanti kita punya 2 modus gitu, atau multiple modus gitu. Jadi modus mana yang mau kita pakai gitu, itu kan juga agak susah gitu. Jadi biasanya orang tuh pakainya median kalau di sini. Saya juga selalu pakai median gitu ketika kita ngomongin tentang central limit theorem gitu. Contohnya adalah kalau misal kita ada missing value dan kita mau impute data, kita biasanya pakainya median gitu karena robust terhadap outlier. Nah, mungkin itu aja ya yang saya bahas di statistik deskriptif ini, sangat-sangat simple. Nah, nanti untuk konsep-konsep lain mungkin saya akan bahas di video selanjutnya ya, karena statistik ini nanti bakal berkaitan banget dengan machine learning gitu. Jadi cukup sekian untuk materi statistik deskriptif, cukup simpel. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan salam ngoding AI.